paling enak. Kalau soal cara sih, kan lo tahu sering baca lebih enak ketimbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bim Benyamin mau bicarakan soal Undang-Undang DKI setelah Undang-Undang IKN, Undang-Undang IKN Ibu Kota Nusantara. Jadi setelah Jakarta tidak lagi ibu kota, seperti apa nantinya? Nah, ini Februari nanti akan 2 tahun, ya, 2 tahun. Artinya Undang-Undang DKI, Undang-Undang 2007 itu harus ada penggantiannya. Nah, pertanyaannya apa yang akan terjadi gitu setelah Jakarta tidak lagi ibu kota? Ya menurut saya sih Jakarta ini merupakan daerah yang sama setara di dalam Undang-Undang Dasar 45 ya, bahwa negara mengakui menghormati pemerintahan yang bersifat khusus dan istimewa ya. Jakarta ini daerah khusus ibu kota. Nah, sekarang ibu kotanya sudah ada undang-undangnya ya. Nanti Februari akan diketuk, harus sudah ada undang-undang baru tentang DKI, Undang-Undang 29 2027 itu harus digantikan. Nah, menurut saya sih meskipun Jakarta nanti tidak lagi menjadi daerah khusus ibu kota, Jakarta tetap menjadi daerah yang istimewa ya. Daerah yang khusus. Khususnya itu seperti apa? Karena Jakarta ini adalah tempat sejarah Indonesia ya, kemerdekaan ada di sini. Jakarta ini sudah menjadi kota bisnis ya, kota sejarah, kota pelajar yang memang harus kita jaga dan memang harus bersaing dengan kota-kota global dunia yang lainnya gitu ya. Ya, jadi Jakarta ini akan tetap menjadi daerah khusus, daerah istimewa. Istimewanya di mana sih? Kekhususannya di mana? Kekhususannya adalah Jakarta daerah di mana tempat proklamasi ini disampaikan ya. Proklamasi di Jakarta, Jakarta kota sejarah, kota perjuangan, kota bisnis industri, kota pelajar ya. Jadi tetap kedepannya Jakarta menjadi daerah atau kota yang sangat istimewa, meskipun nanti ibu kota pindah ke IKN, pindah ke Kalimantan. Saya rasa ini yang memang sedang dibahas di pemerintah maupun di DPR ya. Nanti seperti apa? Saya juga berharap nanti ada masukan-masukan dari masyarakat Jakarta, masyarakat hukum adat yang ada di Jakarta, karena memang di dalam pasal 18B ayat 1 dan ayat 2, kalau ayat 1-nya dikatakan bahwa negara mengakui, menghormati ya satuan pemerintahan yang bersifat khusus istimewa. Pasal 18B ayat 2-nya dikatakan bahwa negara mengakui, menghormati satuan masyarakat hukum adat. Jadi artinya itu tidak terpisahkan antara pasal 18B ayat 1 dan 2. Nah, ini pertanyaannya, kalau di Papua, di Aceh, ya, di Jogja, masyarakat adatnya sudah mendapat penghargaan, katakan gitu ya, penghormatan, privilege. Nah, di Jakarta seperti apa nih kaitannya? Jadi harapan saya sih pengganti Undang-Undang Daerah Khusus Ibu Kota nomor 29 tahun 2007 tentang kemasyarakatan yang ada di Jakarta, yaitu masyarakat Betawi, masyarakat inti kota Jakarta, itu dimasukkan di dalam pasal-pasalnya. Saya rasa itu ya. Nanti kita tunggu perkembangannya lebih lanjut ya. Kita mudah-mudahan akan lebih baik lagi kota Jakarta ke depannya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.